pelaksanaan G20 kan memang bergilir ya. Pasti tahun ini di Indonesia, tahun lalu di Italia, tahun sebelumnya di Saudi Arabia. Itu topik lingkungan itu semenjak tahun 2010 itu pasti selalu jadi area prioritas gitu. Selalu jadi area prioritasnya anak-anak muda. Jadi ini menunjukkan bahwa anak muda itu selalu mendorong isu-isu lingkungan hidup itu masuk ke dalam rekomendasi kita kepada pemimpin dunia. Nah, termasuk tahun ini juga gitu. Makanya Sustainable and Livable Planet yaitu topik kita, area prioritas kita yang kita usulkan juga untuk didiskusikan barengan dengan 20 perwakilan negara G20 dan nantinya di bulan Juli nanti ketika kita melakukan KTT-nya ya, konferensi tingkat tingginya itu, kita akan menghasilkan satu draft communique yang nanti kita akan sampaikan kepada Presiden Jokowi gitu untuk dipertimbangkan di Declaration Summit juga gitu. Jadi senang banget kalau isu lingkungan itu jadi keresahan anak muda yang harus terus kita dorong gitu sih ke pemimpin-pemimpin dunia. Oh wow, dan menarik banget ya dari segi alur, entah itu advokasi atau model konferensi di Y20, dan ada Kanino sebagai seniman yang juga membuat karya gitu. Menurut Kanino, kira-kira apa sih hubungannya dengan apa yang Kanino lakukan atau lagu Dengar Alam Bernyanyi dengan Y20 itu sendiri yang tadi dijelasin sama Kak Hani? Ya, gini, jadi Lali Ilman itu seneng banget pas tahu lagu Dengar Alam Bernyanyi dijadikan theme songnya Y20. Kenapa? Karena kita kan kepengen lagu ini nggak cuma didengar aja ya Katian ya. Kita pengen lagu ini bener-bener merasuk ke dalam jiwa anak-anak muda di dunia supaya mereka punya semangat yang lebih tinggi lagi Katian untuk bisa menjaga bumi kita gitu. Karena kan di liriknya kan aku tulis kan, bila kau jaga aku jaga kau kembali gitu. Lucu banget nih, banyak banget orang yang komplain kayak aduh hari ini panas banget, gerah banget gitu. Padahal mereka mungkin tanpa mereka sadari ya, yang bikin panas ya juga kelakuan kitanya gitu, kelakuan manusianya juga. Dari simple things itu sih kita harap mulai bisa banyak yang berubah jadi lebih baik ya, habit teman-teman gitu ya, nggak cuma anak muda. Tapi tadi ada sedikit fun fact nih. Jadi ada orang yang ngirimin story mendengarkan Dengar Alam Bernyanyi, tapi bukan di Indonesia. Dia ngasih lihat pemandangan sebuah pantai di Filipina gitu. Jadi kayak mungkin ini juga karena Y20 jadi lagunya bisa lebih lebar lagi gitu ya sampainya. Terima kasih banyak dan moga-moga teman-teman di Indonesia juga banyak yang bisa lebih menyayangi bumi kita. Kalian kan pasti kalau misalnya jalan-jalan kan pengen dong foto-foto alam. Nah makanya si lagu-lagu ini juga si lagu Dengar Alam Bernyanyi ini juga pengen ngajak teman-teman untuk kembali melihat bumi, jangan ngelihat gawai aja. Di gawai keindahannya itu nggak seberapa dibanding kalian lihat langsung. Dan kalau nggak dijaga, apa yang bisa kalian lihat langsung itu nanti nggak akan bisa kalian pandangi lagi. So yang nomor satu harus dilakuin adalah menjaganya. Wow, yes. Aku jadi ingat press release 22 April kemarin, aku baca Kak Chico Jericho, salah satu penyanyinya, kan ada Kak Lale Manino, Kak Hi-Fi. Ini adalah sebuah prestasi juga ya buat Lale Manino ngajak Chico Jericho nyanyi. Iya, keren banget. Dan di press release-nya bilang Kak Chico Jericho saat baca dan menyanyikan liriknya tuh kayak realita gitu ya. Realita dicampur dengan suatu ajakan aksi. Jadi lagu ini benar-benar kampanye ya. Maksudnya bisa mengajak orang, kita bisa berkampanye lewat musik atau lagu. Kak Hani, waktu diperdengarkan perdana di Balikpapan ya kalau tidak salah ya? Yes, betul. Nah itu, dan itu kan udah go internasional ya, seperti yang Kanino tadi bilang, selain menyebar di media, juga di Y20 itu sendiri. Responnya gimana sih, dan apa yang waktu itu terjadi di sana? Karena kami nggak ada, cuman ngelihat story dan lain-lain. Sama. Iya. Ini aku juga baru aja mau cerita juga sih ke Kanino dan Katian. Jadi pertama kali kan didengerin pas bulan lalu kebetulan kita ada acara pra-KTT di Balikpapan dengan topik Sustainable and Livable Planet tersebut yang kita juga undang anak-anak muda lokal dan juga delegasi-delegasi dan observers dari seluruh negara G20 ini.
Jadi kita putar lagu itu di upacara ya, opening ceremony dari acara kita. Terus dengan video klipnya yang menarik dan juga ada subtitle juga kan ya. Jadi dua audiens yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bisa sama-sama dengerin dan menikmati juga gitu animasinya. Jadi kayak itu set the tone sih buat acara kita di PraKTT itu gitu kan. Bagaimana pas banget juga kita lagi di Kalimantan yang hutannya masih bagus gitu ya, dan alam tuh begitu dekat dengan kita, jadi itu tuh real banget sih feel-nya gitu, digabungin acara Sustainable Livable Planet dengan lagu itu gitu, jadi itu benar-benar membangkitkan juga sih rasa cinta kita kali ya dengan alam dan juga hutan yang dekat dengan kita gitu. By the way, itu belum music videonya ya, itu masih lirik video. Music videonya tuh masih dikerjakan Kak Tian dan Kak Hani. Oh, wow. Bulan ini bisa tayang. Jadi nanti akan ada music video dengan animasi yang lebih animasi lagi. Kalau itu kan mungkin sedikit ya movementnya gitu. Kita cuma kepengen orang-orang pas denger bisa menghafalkan liriknya dulu. Nanti bulan ini baru kita rilis yang the real music videonya. Supaya orang diingetin lagi nih. Yes, benar-benar. Ini kayak produk kampanye yang hidup juga gitu ya. Selain tadi Kalaleman ini ternyata bakal membuat gebrakan-gebrakan lagi atau tambahan-tambahannya. Dan juga kita selalu bisa nyanyiin terus-menerus gitu ya. Yes. Menurut Kanino, apa sih harapannya juga lagu ini tuh nanti emang dibawa kemana gitu ya? Apakah harus dinyanyikan setiap tahun misalnya gitu ya di momen tertentu, atau apa sih bayangan waktu di awal juga atau sekarang? Saya sih sebenarnya nggak gitu mikirin ya Katian harus nyanyiin setiap tahun atau enggak, tapi yang jelas saya berharap banget ya makna dari lagu ini bisa dijalankan setiap hari sama orang-orang yang mendengarkan. Itu lebih penting sih. Maksudnya kita bikin lagu ini bukan cari cuan, kita pengen cari alam yang lebih baik lewat lagu ini. Jadi moga-moga teman-teman yang dengerin ini nggak cuma, ya alhamdulillah kalau teman-teman suka sama nadanya, sama liriknya, tapi di atas pujian-pujian terhadap karya seninya, kami lebih mengharapkan bentuk nyata dari apa yang bisa kalian lakukan dari lirik yang kalian dengarkan gitu. Ajakan-ajakan ini jangan cuma didengarkan saja, tapi dilakukan ya. Gitu. Dan jangan lupa teman-teman juga bisa turut berdonasi untuk lingkungan juga. Linknya akan selalu kami taruh di instastory-nya Lalil Manino dari akun-akun personal kami, dan juga mungkin di Hutan Itu ID juga ya Katian ya. Iya. Nah ini Kanino udah bocor ini. Sebelum itu teman-teman yang nonton ini kalau ada pertanyaan langsung aja ditulis, nanti kita akan coba jawab kalau waktunya masih ada gitu ya. Dan tadi Kanino bilang bahwasanya salah satu cara kita berkampanye lewat lagu ini, jadi royalti dan juga bisa donasi ke yang diarahkan lewat lagu ini, Dengar Alam Bernyanyi. Dan nanti kita akan undang penerima donasinya, Kanino. Ini surprise buat teman-teman nih, karena tidak diumumkan di poster kan gitu. Di suatu lokasi hutan di Kalimantan, mungkin Kak Hani kemarin ngelewatin atau apa nggak tahu ini. Nanti kita akan undang abis ini ya gitu. Aku pengen dengar dulu dari Kak Hani, mirip tadi ya, peran anak muda. Kalau tadi kan Kanino sebagai seniman sudah coba membuat lagu lewat karyanya, kampanye tentang lingkungan termasuk hutan. Kalau di Y20 sendiri, selain dari topiknya sendiri sudah mengangkat Sustainable and Livable Planet, dari sektor hutan mungkin lebih spesifik ada yang sudah dibahas atau harapan gitu Kak? Iya, jadi untuk tahun ini ada 2 sub priority area di bawah Sustainable Livable Planet yang kita fokuskan juga gitu ya di dalam negosiasi anak-anak muda ini. Jadi yang pertama itu safeguarding nature atau perlindungan alam. Yang kedua itu circular economy gitu atau ekonomi sirkular. Jadi 2 topik ini yang memang dibahas oleh anak-anak muda, dinegosiasikan gitu ya, nanti akan masuk ke dalam rekomendasi kebijakan.
yang kita berikan gitu sebagai perwakilan anak muda gitu di agenda G20 ini gitu. Ini merupakan satu kesempatan atau rute yang menurut kita cukup powerful ya, karena kan mungkin seperti yang teman-teman ketahui, G20 ini merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia gitu ya. 85% PDB, 60% penduduk dunia, dan yang lebih penting juga 85% emisi global itu dihasilkan oleh 20 negara ini gitu kan. Jadi apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan oleh pemimpin-pemimpin dunia di acara G20 ini tuh punya andil yang besar banget ke masa depan kita gitu kan. Dan apalagi kita anak-anak muda ini akan menjadi populasi yang rentan ya kalau terjadi apapun pada dunia kita gitu. Jadi kayak tadi mungkin Kak Nino sempat sebut juga kan bahwa ini tuh rumah kita gitu, ini masa depan kita loh saat ini gitu. Mungkin yang generasi yang udah tua-tua akan udah nggak ada lagi gitu ya 20-30 tahun ke depan, tapi kita masih ada gitu. Jadi keputusan yang dibuat saat ini itu penting untuk masa depan kita gitu. Nah, jadinya ini yang kita push mungkin sebagai perwakilan official engagement group youth gitu di G20. Kita pengen suara anak muda itu lebih keras gitu ya, dimasukkan ke dalam prioritas pemimpin-pemimpin dunia gitu, bahwa kitalah yang adalah penduduk saat ini, kita punya suara gitu. Nah, jadi kalau tadi masuk ke pertanyaan Katian ya, apa sih yang anak muda bisa lakukan gitu, apa sih yang G20 lakukan sekarang? Mungkin selain daripada aksi-aksi yang nyata yang mungkin teman-teman saat ini udah tahu ya, misalnya merubah gaya hidup menjadi lebih sustainable, kalau opsinya memang tersedia gitu kan, misalnya memang kalau ada public transport dan itu bisa teman-teman lakukan, that's really great. Tapi di luar itu ada collective action yang bisa kita lakuin juga gitu kan, beyond just satu orang gitu. Jadi kalau di sini di U20 kita memobilisasi suara anak muda dari 20 negara ini supaya masing-masing itu pergi ke pemimpin negaranya gitu kan. Ini yang udah anak muda diskusikan, ini yang mau kita lakukan gitu. Jadi kita menggunakan platform ini sama juga mungkin dengan Kak Nino yang menggunakan platform suaranya ya, literally dengan menggunakan suaranya, dan kita juga menggunakan suara kita tapi mungkin bentuknya paper dengan communique gitu. Tapi itu suatu cara juga supaya perubahan sistematis itu juga bisa terrealisasi di planet yang kita hidupi saat ini. Gitu sih kurang lebih. Menarik tadi bicara soal kerentanan. Itu kan mirip dengan urgensi ya. Kadang-kadang orang diajak beraksi itu apa sih urgensinya itu belum tahu gitu ya. Waktu Kanino dan Kahani mungkin beda-beda masing-masingnya sesuai profesi dan aktivitas sehari-hari. Kanino dulu mungkin keresahan apa sih yang pertama kali teringat atau terasakan mungkin sampai saat ini juga. Selain kalau di lirik kita udah lihat ya bahwasanya panas kan udah disebutin tuh, gerah, terus juga yang aku ingat itu gawai. Kayaknya anak muda juga kadang-kadang suka lebih mengutamakan gawai gadget daripada menikmati alam dan sebagainya. Apalagi Kak Dino keresahannya sehingga juga terinspirasi bikin lagu kampanye. Kalau aku sih ngebayangin, mungkin aku sama Katian karena kita angkatannya nggak beda jauh, jadi mungkin waktu masih kecil tuh masih merasakan banget ya suasana kita tuh kalau main tuh ya di luar gitu, di alam terbuka. Nggak seperti sekarang semuanya kan mainnya dengan gadget, dengan video game gitu ya. Dulu udah ada video game bener, tapi banyak juga yang kita lakuin di luar, dan itu sekarang aku lihat kayaknya udah jarang. Buat kami yang sudah nggak muda lagi ini aja sangat merindukannya gitu, karena itu menjadi memori yang sangat baik banget ya waktu kita kecil. Aku nggak pengen anak-anak zaman sekarang tuh nanti pas sudah gede inget masa kecil tuh ya cuma di kamar doang pakai headphone main game gitu gantian. Jadi teknologi nggak apa-apa, gadget nggak apa-apa, tapi berimbang mungkin ya, dan harus tetap berkoneksi dengan alam. Ya, sama satu lagi sih, aku keresahan yang paling mungkin bisa teman-teman semua rasakan tuh adalah bayangin kalau nanti bumi udah makin nggak asik buat ditinggalin, kalian juga nggak bakal bisa ngelakuin apapun yang kalian suka gitu. Aku cuma mikirin aja, aduh, gue tuh suka banget main musik, gue tuh suka banget manggung. Kalau misalnya bumi udah nggak indah lagi, apa iya ada orang pengen pergi keluar untuk datang ke tempat gue manggung?
Apa iya nanti gue nyaman gitu bepergian harus melewati berbagai macam rintangan yang mungkin berpolusi gitu ya, hanya untuk sekedar menuju ke tempat bikin lagu. Nah itu kan dari perspektif aku gitu ya. Teman-teman tinggal bayangin aja dari perspektif teman-teman sendiri. Teman-teman sukanya apa? Nah bayangin kalau buminya itu udah nggak asik buat ditinggalin, kalian mungkin nggak bisa ngelakuin itu lagi semua gitu. Ya, ya, ya. Termasuk hutan juga ya. Jadi keren banget, ini harus jadikan quotes oleh Kak Nino. Temukan keresahan masing-masing karena kayaknya pasti ada profesi apapun, aktivitas apapun, tinggal dimanapun gitu ya. Iya. Kemarin aku juga diajak bikin vlog bareng Hi-Fi, Kak Nino. Oke. Ya, Terus ngobrol panjang sama Kak Febrian. Hari ini vlognya akan muncul, teman-teman juga sekalian promo mampir ke